Ye, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi Recording in progress. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma wadama adaya wajada'i ummatan minasi yastu wa wajada min dunihim ra'ataini tadudani qala ma khatabukuma qalata la nasqi hatta yusdirar ri'a wa abu syai'un kabir. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du, yang kami muliakan Bapak Pembina yang terhormat Bapak Dr. Andes Sukarti beserta seluruh keluarga. Kemudian yang sangat kami hormati guru-guru kita seluruhnya, para bini sepuh. Kemudian yang sangat kami banggakan, yang selalu istiqomah ngeramut memfasilitasi pengajian ya sebagai sentral dakwah Zoom online Asy-Syifa ini, rahimakumullah semuanya. Semoga Allah memberikan anugerah rahmat, sehat, selamat semuanya. Nah, kemudian yang dimuliakan Allah, yang mendapatkan anugerah kecintaan dari Allah, yaitu bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang insya Allah tetap teguh pendirian, istiqomah sampai pada hari ini. Panjenengan masih bisa untuk mengikuti, untuk bergabung dengan kajian Zoom online Asy-Syifa rahimakumullah. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya memang mendapatkan amanat itu untuk melanjutkan kajian-kajian sirah, sejarah umat manusia, ya, umat manusia terdahulu, itu yang disampaikan di dalam kitab panjenengan itu, Al-Quran. Kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu gunanya apa? Gunanya itu kita mengambil, ya, itu sebagai public figure, percontohan yang terbaik untuk masa hidup kita ini. Karena manusia itu sejatinya adalah suatu kesatuan. Sejak mulai Nabi Adam diturunkan di muka bumi ini sampai nanti hari kiamat, Bapak Ibu. Dan itu kisah itu akan tetap terus berlanjut, berulang, ya. Dan apalagi kisah itu diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Bapak Ibu, saya telah menyampaikan urutan, ya. Mudah-mudahan urutan ini bisa diikuti, karena sejak mulai awal itu saya sudah menyampaikan ini menelisik tipu daya Allah dan peran ibunda Nabi Musa serta istri Fir'aun dalam melindungi dan menyelamatkan bayi Musa terhadap ancaman pembunuhan Fir'aun dan bala tentaranya. Itu dulu sudah pernah saya sampaikan. Kemudian berlanjut ya dengan topik menyaksikan kronologi
lolosnya pengejaran Fir'aun terhadap pelarian Musa alaihissalam karena membunuh seorang laki-laki suku Kipti dengan kepala tinjunya. Jadi kepalan tinjunya itu. Sehingga suku Kipti ini kemudian meninggal Bapak Ibu. Ya, dalam satu kali tinjauan. Ya, jadi kepalan tinjunya Nabi Musa. Itu kemarin sudah saya sampaikan. Kemudian sekarang kita ingin melanjutkan kisah, kita ini ingin menyaksikan. Jadi menyaksikan itu berarti kan seakan kisah itu terjadi hari ini. Dan panjenengan bisa menyaksikan. Ya. Menyaksikan apa? Pernikahan Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini panjenengan bisa menyaksikan itu, pernikahannya itu. Itu sejauh mana. Lalu kemudian maharnya ini Bapak Ibu, ini tidak tanggung-tanggung ya. Jadi Nabi Musa itu mau menerima penawaran mahar yang ditawarkan oleh ini, ayahnya, ya putri yang mau dinikahkan ini. Ayahnya itu kan sebagai walinya. Lah itu lalu menawarkan kepada Musa. Ya, penawarannya ini tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Itu sebagai mas kawinnya. Yaitu Musa menerima bekerja menjadi pengembala kambing milik daripada wali ini selama luar biasa 8-10 tahun. Ya. Kemudian kita juga ingin menyaksikan peristiwa yang terjadi maksudnya sebelum dan di saat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah Nabi Musa atau setelah Musa alaihissalam ini sampai di kota Madian, itu kan kemarin dikejar kan, ya, oleh Fir'aun dan bala tentaranya itu. Nabi Musa ini kan lari, ibaratnya melarikan diri, ya, kabur dari Mesir menuju ke kota yang namanya kota Madian. Itu kemarin sudah saya sampaikan Bapak Ibu, kota Madian itu. Okay. Jadi kota Madian itu kota. Jadi ini ada di sebuah kota yang kemarin sudah saya sampaikan itu. Insya Allah panjenengan masih ingat nih kota itu. Nih, kota itu ada di Mesir. Jadi mendekati Mesir. Tapi ini sekarang ini Suriah Bapak Ibu, ya. Suriah. Yang sekarang ini namanya dulu itu Madian namanya. Madian. Di kota ini letaknya itu ada di bagian tenggara Teluk yang namanya Teluk Aqabah dari Arab Saudi. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, bagaimana Nabi Musa itu 8 malam itu berjalan. Perjalanannya ini tidak pakai alas kaki. Tidak pakai alas kaki. Jadi tidak pakai sepatu, tidak pakai sandal. Masya Allah. Lalu Allah menceritakan bahwa Nabi Musa ini, sebelum jadi Nabi ini Bapak Ibu ya, itu melepas lelah. Itu di bawah naungan sebuah pohon. Jadi tidak jauh dari sumur yang menjadi tujuan orang-orang yang membutuhkan air. Jadi kota ini, ya, itu kota ini rupanya ada pusat sebuah sumur yang didatangi oleh banyak pengembala ternak. Lalu dari kejauhan Musa ini melihat 2 orang gadis perempuan yang ingin mengantri untuk memberikan minuman pada domba-dombanya. Keadaan ini dikisahkan oleh Allah. Ini saya ingin membacakan mungkin. Pak Jiandi kira-kira sudah siap nggih? Ampun Ustaz. Nggih, monggo Pak Ji. Panjenengan buka surat 28 Pak Ji, ayat 23.
Ya, Ustaz. sampai 24 ya. Saya bacakan, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walam wajada alaihi minan nasi wa wajada min ra'ataini tadudani qatabukuma qalat hatta yusdira ri'a wa abuna syaihun kabir. Mas Haji. Dan ketika, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menyumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya. Dan dia menyumpai di belakang orang banyak itu. 2 orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Dia Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua perempuan itu menjawab, kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya. Sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya. Ya, baik, alhamdulillah. Bapak Ibu, ya yang sudah saya sampaikan kemarin supaya biar ingat nih. Jadi menurut ulama tafsir bahwa 2 anak gadis, ini di sini yang saya maksudkan itu 2 anak gadis ini yang mau antri meminumkan ternaknya itu karena rupanya menghalangi ini ternak-ternaknya ini untuk meminumkan atau untuk minum air ini karena memang itu orang-orang pengembala itu kan berjenis kelamin laki-laki semua, Bapak Ibu, ya, berjenis kelamin laki-laki semua. Nah, lalu kemudian dia itu nunggu selesainya orang-orang yang meminumkan ternaknya ini ada di belakang ini. Nah, kemudian ketika itu Nabi Musa ini kan melepas lelah, Bapak Ibu, ada di sebuah pohon. Lah pohonnya itu namanya pohon samurah yang kemarin ya sudah saya sampaikan. Lah kemudian melihat 2 gadis ini rupanya mau meminumkan ternaknya itu karena dia rupanya tidak mampu. Nah, kemudian Nabi Musa ini kan orang yang suka menolong orang ya karena memang pada saat itu melihat 2 gadis ini mau meminumkan ternak itu. Akhirnya ditanya sama Nabi Musa, ada apa dengan kalian? Ya, dia cerita, orang tua saya itu sudah sepuh, dan saya sekarang ini yang ingin meminumkan ternak-ternak saya ini. Itu. Kemudian Nabi Musa langsung kemudian menolong Bapak Ibu. Jadi menolong 2 gadis ini untuk meminumkan ternaknya itu. Lah, 2 gadis inilah ya, itu namanya kalau disebut di dalam tafsir itu Laya sama Safuro. Laya sama Safuro. Sedangkan ayah mereka itu menurut kebanyakan ulama tafsir itu adalah Nabi Syu'aib alaihi salam. Itu ternyata adalah Nabi Syu'aib itu ayahnya itu, seorang nabi. Yang dijelaskan oleh salah seorang gadis itu bahwa usia beliau itu sudah sangat tua. Dan ya, Bapak Ibu, Imam Ibnu Katsir di dalam buku tafsirnya meriwayatkan sebuah hadis itu dari Abu Ishaq, ya, dari Amr ibnu Maimun, dari Al-Audi, dari Umar bin Al-Khattab. Umar bin Khattab. Bahwa setelah sekumpulan orang-orang itu selesai meminumkan ternaknya, ini selesai segolongan orang itu yang sama-sama ingin meminumkan ternaknya itu sudah selesai. Ya, lalu kemudian di situ ada sumur, Bapak Ibu. Yang sumur itu penutupnya itu batunya itu besar. Nah, batu ini rupanya menurut ulama-ulama tafsir dan itu diceritakan dalam satu penjelasan hadis, batu bisa diangkat oleh lebih kurang 7 sampai 10 orang. Ya, saking besarnya batu penutup itu. Lah,
segolongan orang yang tadi sudah selesai meminumkan ternaknya itu lalu kemudian menutup sumur itu tadi dengan batu itu, dikembalikan itu penutupnya. Ngoten nggih. Jadi Bapak Ibu, dalam situasi seperti ini, lalu kemudian Musa alaihissalam itu mendekat itu kepada kedua gadis perempuan itu. Seraya bertanya, apakah gerangan yang dialami oleh kalian berdua? Lalu keduanya itu menceritakan, ya, perihal keadaan dirinya kepada Musa ini. Nah ini ceritanya itu Bapak Ibu, tadi sudah diterjemah oleh Pak Jiandi. Qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdirar ri'a wa abuna syaikhun kabir. Ini ceritanya dari dua gadis tadi. Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya. Sedangkan bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut usia. Ngerti kan? Mendengar jawaban kedua perempuan ini, maka Musa alaihissalam yang belum jadi nabi Bapak Ibu ini bergegas menolong untuk membantu keduanya dengan memberikan minum ternak kedua perempuan itu. Nah, kisahnya begitu. Walaupun saat itu dirinya harus menahan lapar. Jadi Nabi Musa ini kan dalam perjalanan 8 hari 8 malam itu makanannya itu cuma daun-daunan aja. Dia rupanya kan tidak sempat membawa bekal Bapak Ibu. Karena dia itu kabur, lari. Bahkan tanpa sandal itu. Masya Allah. Jadi ibaratnya gitu ceker, gitu, nyeker aja. Gitu. Sehingga kaki-kakinya itu melepuh. Ya, karena jalannya ini. Akan tetapi Bapak Ibu, tetap Musa ini, lalu kemudian nolong dua gadis itu, kemudian membuka batu besar itu. Jadi dia buka sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan itu diketahui oleh dua gadis itu. Diketahui oleh dua gadis itu, Bapak Ibu. Lalu bagaimana? Ya, maka Musa itu memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lagi, Bapak Ibu. Lalu kemudian Nabi Musa ini berdoa. Mari sekarang ini kita lihat Pak Jiandi, ayat 24 Pak Ji, surat 28. Yes, sir. Wasaqalahuma ila billi faqala bi inni lima anzalta ilai faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Bapak Ji. Maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh, lalu berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan, makanan yang Engkau turunkan kepadaku. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi itu kan gitu nih. Setelah itu Musa alaihissalam ini kembali lagi ke tempat yang teduh. Itu tadi di bawah pohon samurah tadi. Nah, ada seorang sahabat namanya As-Sadi itu mengatakan pohon tersebut ya adalah pohon samurah. Begitu kalau menurut As-Sadi. Karena pada saat itu cuaca terik matahari sangat panas, Bapak Ibu, menyengat. Ya. Dan dirinya dalam keadaan sangat lapar. Tadi Nabi Musa tadi. Dalam keadaan demikian Musa itu berdoa. Ini doanya yang tadi saya bacakan, lalu sudah diterjemah Pak Jiandi. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berharap kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Nah, ini doa ini bisa diamalkan Bapak Ibu. Ya Allah, sungguh aku sangat berharap kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Nah, menurut kebanyakan ulama, ya ulama tafsir, yang dimaksud adalah rupanya Nabi Musa itu butuh makanan gitu. Doa ini salah satu diantaranya adalah butuh makanan karena rupanya dia dalam keadaan sangat lapar.
Bapak Ibu, setelah kedua wanita itu menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan pertolongan kepada sosok laki-laki yang kuat ini, yaitu Nabi Musa ini yang dimaksud. Jadi mereka rupanya juga belum kenal itu namanya siapa. Lalu kedua wanita itu kembali pulang ke rumah ayah mereka. Sesampai keduanya di rumah, kejadian ini membuat ayahnya terkejut. Karena mereka merasa, karena mereka itu berdua kembali lebih cepat gitu dari biasanya. Maka ayahnya menanyakan tentang keadaan yang dialaminya. Lalu diceritakan kepadanya tentang datangnya sosok seorang laki-laki yang telah menolongnya itu untuk memberikan minum ternaknya itu tadi, yaitu Nabi Musa. Bapak mereka minta kepada salah seorang dari putrinya itu, coba ya panggillah dia untuk menghadap kepada bapak ayahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, ini saya bacakan lagi jadi Pak Andi, surat 28 lagi Pak Ji, ayat 25. Monggo ini, jadi kita urut nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waja'athu ihda tamshi 'ala istihya in inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana falamma ja'ahu faqassa 'alaihi al-qasas qala la takhaf najauta minal qaumidh dhalimin. Saya teruskan Pak Ji. Qala ihdahu ya istajiru inna khaira man istajartal qawiyul amin. Ayat 25 sampai 26 Pak Ji. Monggo. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu, memberi minum ternak kami. Ketika Musa mendatangi ayahnya Syekh Madian dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, dia berkata, janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Iya, Masya Allah. Ngaten nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka datanglah salah seorang gadis itu, jadi atas permintaan ayahnya tadi Bapak Ibu, ini ada penafsir yang namanya Ibnu Abu Hatim mengatakan, tuh ya, itu kisahnya begini, bahwa Umar Ibnul Khattab itu menceritakan bahwa gadis perempuan itu datang, Bapak Ibu, berjalan kaki dengan kemalu-maluan. Karena tidak terbiasa untuk berinteraksi dengan lawan jenis. Jadi seraya menutupkan kain bajunya ke wajahnya dengan sikap yang sopan dan tutur kata yang lembut. Jadi untuk menyampaikan permohonan ayahnya itu terhadap sosok laki-laki yang kuat itu. Undangan tersebut diungkapkannya dengan sopan dan tutur kata yang lembut. Gadis ini tidak mengundang Musa secara langsung Bapak Ibu, tetapi atas nama ayahnya. Agar tidak menimbulkan kecurigaan dan tanda tanya. Bahkan ia mengatakan, qalat inna abi yad'u liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ini wanita tadi ngomong, sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap kebaikanmu dalam memberi minum ternak kami. Kan ngaten. Lalu Musa itu bersedia memenuhi undangan orang tua itu tadi, Bapak Ibu, orang tua gadis itu yang disampaikan lewat anak perempuannya tadi. Dan Musa pun berangkat, Bapak Ibu, dengan berjalan di belakang anak gadis tersebut. Jadi asalnya itu berjalan ada di belakang anak gadis itu. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba angin berhembus kencang
sampai menyingkap salah seorang seseorang menyingkap busananya gadis tersebut gitu. Jadi akhirnya Musa itu berkata, namun ia mengatakan kepadaku, berjalanlah kamu di belakangku. Ini katanya si gadis itu cerita ya. Jika aku salah jalan, beritahukanlah aku dengan lemparan batu kerikil, agar aku mengetahui jalan mana yang harus kutempuh, kata Musa begitu. Sampai akhirnya Musa tiba di rumah kedua gadis tersebut dan memberikan salam penghormatan. Ya. Dan ini dijelaskan di dalam ayat yang tadi, yang dibaca sama Pak Jiandi tadi terjemahnya. Falamma ja'ahu wa qassa alaihil qasas. Maka tatkala Musa mendatangi undangan bapaknya dan menceritakan kepadanya kisah tentang dirinya. Nah, diceritakan Bapak Ibu kisah dirinya. Sesampainya di rumah ayahnya itu, Musa disambut dengan hidangan makanan. Namun ia justru menolaknya. Ini kan aneh. Lapar tapi menolak. Seraya berkata, sungguh kami berasal dari keluarga yang tidak menjual agama dengan dunia. Katanya Musa begitu. Kami tidak meminta ganti atas amal kebaikan yang telah kami lakukan. Ayah gadis itu pun menjawab, ini adalah adat kebiasaan kami, kata beliau. Ini Nabi Syuaib, nih. Jadi setiap ada tamu ya yang mengunjungi rumah kami, orang itu ya karena kebaikannya, maka kami selalu itu menyediakan hidangan. Bahkan kami juga sering untuk memberikan hadiah. Maka Musa alaihissalam mulai mengenalkan dirinya Bapak Ibu pada saat itu kepada Nabi Syuaib ini. Bahwa dirinya itu bernama Musa yang berasal dari Mesir. Lalu ia mengisahkan bahwa kedatangannya ke Madian dengan berjalan kaki itu selama 8 hari 8 malam tadi. Ya, itu adalah untuk menghindari dari kejaran Fir'aun dan kaumnya yang hendak membunuhnya. Jadi Nabi Musa itu cerita begitu. Ia memang telah membunuh salah seorang dari kaum Fir'aun. Dia ngakoni kalau aku ini pernah membunuh ya salah seorang dari kaumnya Fir'aun tadi Bapak Ibu. Namun hal itu dilakukan dengan tidak sengaja. Jadi memang Nabi Musa itu niatnya itu hanya menolong untuk membantu ya seorang kaum Bani Israel itu sukunya. Itu yang sedang bertikai itu Bapak Ibu yang kemarin sudah saya sampaikan. Dengan salah seorang Kipti dari kalangan kaum Fir'aun itu. Tak disangka dengan sekali pukulan ya dari Musa, orang Kipti itu langsung tewas Bapak Ibu seketika. Masya Allah. Musa alaihissalam bercerita banyak ya kepada Nabi Syuaib itu tentang dirinya dan latar belakang yang menyebabkannya. Ia lari keluar meninggalkan negerinya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Setelah Nabi Musa ini cerita demikian, kemudian rupanya dijawab oleh Nabi Syuaib. Ini, Pak Andi, saya bacakan. Ayat 25, Pak. Qala la takhaf najauta minal qaumidz zalimin. Surat 28 ayat 25. Monggo Pak Ji, bisa diterjemah. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu, memberi minum ternak kami. Ketika Musa mendatangi ayahnya, Syekh Madian, dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, dia berkata, janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim. Itu kan Pak Zi, ujungnya kan gitu. Yeah. Nabi Syuaib berkata, janganlah kamu takut karena kamu telah dianugerahi selamat dari orang-orang yang dolim itu. Ini ujung daripada ayat 25 surat Al-Qasas. Maksudnya, tenanglah wahai Musa dirimu, ya, jangan engkau merasa takut dan khawatir. Sesungguhnya engkau telah keluar dari wilayah kekuasaan Fir'aun itu. Maka tidak ada kekuasaan bagi mereka di negeri kami, katanya Nabi Syuaib begitu. Setelah Nabi Syuaib menyampaikan jaminan perlindungan dan keselamatan itu kepada Musa dalam pertemuan itu, Bapak Ibu, lalu salah seorang di antara putrinya tadi menyampaikan usulan kepada ayahnya agar Musa diambil sebagai orang yang akan bekerja mengembala ternak kambing-kambingnya.
Ngoten Bapak Ibu. Hal ini diceritakan oleh Allah di dalam surat 28 Pak Ji, ayat 26 Pak. Saya bacakan. Qalat ihdahuma ya abatista jirhu inna khaira manis tajartal qawiyul amin. Bapak Ji. Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita, ialah orang yang kuat dan dapat kerja. Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi Umar bin Khattab menafsirkan Pak ayat ini, ya. Tatkala salah seorang putri Nabi Syuaib itu mengatakan, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita itu adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Itu kan ayat yang ke-26. Maka Nabi Syuaib ayahnya bertanya, wahai anakku, Nabi Syuaib ngomong, apakah yang mendorongmu menilai seperti itu? Maksudnya Musa itu adalah seorang laki-laki yang kuat dan bisa dipercaya tadi, Bapak. Qawiyul amin tadi. Maka ia menjawab, sesungguhnya aku menyaksikan bahwa dia dapat mengangkat batu besar penutup sumur, yang mana sebenarnya batu itu tidak dapat diangkat kecuali oleh 10 orang laki-laki. Tetapi Musa, maksudnya laki-laki ini, mampu mengangkatnya tanpa bantuan siapapun. Ini kata wanita tadi, putrinya ini. Padahal saat itu ia dalam keadaan lelah, lapar dan luka telapak kakinya. Di samping itu sesungguhnya ketika aku berjalan bersamanya, aku berada di depannya. Namun ia mengatakan kepadaku, berjalanlah kalian di belakangku, kata Musa. Jika aku salah jalan, beritahukanlah aku dengan lemparan batu kerikil, agar aku mengetahui jalan mana yang harus aku tempuh. Bapak Ibu, ini bisa kita ambil sedikit hikmah. Jadi wanita, gadis ini rupanya mengetahui kalau Musa itu adalah orang yang suka nolong. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, dia itu adalah termasuk sosok laki-laki yang kuat, Bapak Ibu. Ya, sosok laki-laki yang kuat itu karena dia mengangkat tutup sumur itu, batunya sangat besar, yang rupanya batu itu tidak bisa diangkat kecuali lebih kurang 10 orang. Tapi Musa ini ngangkat ya tanpa bantuan orang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah Nabi Musa ini adalah orang yang sangat menghormati wanita. Jadi ketika dia ini berjalan ada di belakang wanita itu, rupanya kan ada angin ya Bu, Bapak Ibu, yang angin kencang ini sampai rupanya pakaian daripada gadis itu adalah tersingkap gitu. Akhirnya kemudian Nabi Musa ini menyuruh gadis itu rupanya untuk berjalan di belakangnya. Ya, sedang Musa ada di depannya. Masya Allah, begitu. Lah, dari 3 penilaian inilah rupanya gadis ini rupanya ada simpati Bapak Ibu ya dengan sosok laki-laki ini yang namanya Musa ini. Lalu dia ceritakan kepada ayahnya demikian itu. Masya Allah. Ngoten nggih? Lah Bapak Ibu, oleh karena itu ketika Nabi Syuaib mendengar beberapa alasan putrinya yang menguatkan keyakinan tentang kepribadian Musa itu di hadapannya, maka Nabi Syuaib sang ayah memahami kekaguman anak perempuannya itu terhadap Musa. Dan memang sosok orang seperti Musa inilah yang didambakan setiap perempuan untuk menjadi suaminya. Dengan tanpa segan-segan, Nabi Syuaib ini berkata kepada Musa. Jadi pada saat itu Bapak Ibu. Lah inilah lalu kemudian diceritakan oleh Allah itu di dalam surat Al-Qasas ini Bapak Ibu. Itu panjenengan persani itu ada di ayat ini tadi yang sudah saya bacakan tadi. Ini ayat yang ke-27. Monggo Pak Jandi. Qala inni uridu an unkihaka ihda banatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj.
Wa in atmamta asra famin indik wa ma uridu an asyqa alaika satajiduni insya Allahu minas salihin. Enggak, Pak Ji? Ya, Syekh Madian berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah sesuatu kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Nabi Syu'aib itu mengadakan suatu perjanjian kayaknya dengan Musa alaihissalam ini. Hal ini berdasarkan hadis Bapak Ibu yang diriwayatkan oleh sahabat Atobah ibnu Mundir As-Sulami. Jadi ada seorang sahabat, ini sahabat Rasulullah, bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, sesungguhnya Musa telah menjual jasanya dengan imbalan dikawinkan dan dipenuhi kebutuhan atau pangannya. Sebagai seorang pelarian yang ingin menghindarkan diri dari maut, Bapak Ibu, seorang yang juga belum jelas akan masa depannya, itu namanya Musa ini, apakah ia akan terlunta-lunta di negeri orang? Karena tidak tentu arah yang akan ditujunya. Apalagi kiranya yang lebih berharga dan lebih membahagiakan dari tawaran itu. Maka tanpa ragu-ragu, Musa telah menetapkan dalam hatinya untuk menerima tawaran tersebut. Walaupun harus menjadi pekerja, ya, mengembalakan ternak kambing selama 8 tahun. Ya, di samping itu sebagai balasan kebaikan yang telah ia lakukannya. Bagaimana Bapak Ibu akhirnya Nabi Syu'aib jadi menikahkan Musa ini dengan salah seorang putrinya ini. Dengan syarat sebagai mahar perkawinan ini Musa telah menjanjikan sanggup menjadi pekerja untuk mengembalakan ternak kambingnya selama masa 8 tahun. Jika Musa menambahkan 2 tahun lagi secara sukarela, Bapak Ibu, maka itu adalah kebaikan yang patut mendapatkan perhatian. Tetapi jika tidak, maka 8 tahun kiranya sudah cukup. Dan kendati itulah mahar misil dariku, kata Syu'aib. Tetapi ketahuilah bahwa aku tidak bermaksud memberatkan engkau, Musa. Aku akan selalu berusaha menjadi orang yang menepati janji. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu juga tercantum ada di surah yang ke-28, ayat 27. Ala anta jurani thamani hijaj, fa in atmamta asran famin indik, wa ma uridu an asyukka alaik. Satajiduni insya'allahu minas salihin. Monggo Pak Ji. Baca lagi ya, Ustaz. Surat 28 ayat 27 Pak Ji. Dia Syekh Madian berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua perempuanku ini. Dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Ya, baik ya. Bapak Ibu dijelaskan dalam suatu hadis. Ya, setelah pelaksanaan akad nikah antara Musa dengan salah satu putri Nabi Syu'aib ini dilaksanakan, itu ada yang bertanya, ini ada hadis nih, wahai Rasulullah, manakah di antara kedua masa yang ditunaikan oleh Musa alaihissalam? Apakah cukup 8 tahun atau Musa menyempurnakan sampai 10 tahun? Maka Rasulullah menjawab, masa yang paling baik dan yang paling sempurna dari keduanya. Jawabannya Nabi ngoten, Pak. Masa yang paling baik
dan yang paling sempurna dari keduanya. Maka para ulama menyampaikan pendapatnya, tentu seorang nabi dan rasul itu pasti menyempurnakannya. Jadi genaplah 10 tahun Bapak Ibu. Ngoten nggih? Nah, ini maharnya. Jadi mas kawinnya itu. Jadi oleh karena itu berdasarkan syariat Islam, mas kawin itu kan bisa terdiri dari bentuk materi, bisa terdiri dari bentuk jasa. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Dalam syariat Islam tetap berlaku ini. Sampai hari ini. Oleh karena itu, ini juga masih berlaku ya sampai hari ini. Sehingga Nabi Musa itu setelah nikah, Bapak Ibu, dia tetap mengembala kambing itu ya untuk memenuhi janjinya sampai menyempurnakan 10 tahun. Masya Allah. Ngoten nggih? Nah, bagaimana Bapak Ibu yang dimaksud di sini? Maka setelah itu hidup Musa ini berubah, yaitu mulai membangun rumah tangga, memikul tanggung jawab, menjadi suami. Setelah Musa alaihissalam menyempurnakan janji maharnya, maka berarti sempurnalah jenjang masa pernikahan Musa ini selama 10 tahun ya dengan putri Nabi Syuaib ini. Lalu Allah melanjutkan kisahnya Bapak Ibu. Monggo Pak Jiandi, surat 28 ayat 29 Pak. Saya bacakan ya. Falamma qada Musal ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibit turi nara. Qala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum min bi khabarin aw jalwatin minan nari la'allakum tasallun. Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu, dan dia berangkat dengan keluarganya, dia melihat api di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, tunggulah di sini. Sesungguhnya akan melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu. Dari tempat api itu, aku membawa seperti api, agar kamu dapat menghangatkan. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kita berusaha melacak ya. Ayat ini Bapak Ibu menerangkan bahwa setelah Musa alaihissalam menunaikan janji mas kawinnya selama 10 tahun ya, yang telah disebutkan ya, bahwa Musa telah menunaikan masa yang paling banyak, paling bagus, paling sempurna, dan paling bersih dari kedua masa itu. Masa 10 tahun inilah yang diduga kuat dilakukan oleh Musa dengan sebaik-baiknya. Dia pun pamit kepada mertuanya setelah dia mencapai jenjang perkawinannya 10 tahun itu. Jadi pamit Bapak Ibu ya kepada mertuanya untuk kembali ke Mesir. Itu bersama istrinya. Ya, kemudian juga anaknya dan para pengikut Musa ini. Musa rupanya merasa rindu dengan tanah tempat kelahirannya yang juga asal keluarganya ya di masa dia dibesarkan di Mesir itu. Tentu saja tidak ada alasan bagi mertuanya, maksudnya Nabi Syuaib, untuk menahannya Bapak Ibu, karena semua ketentuan yang telah ditetapkan untuk menikahi salah satu putrinya sudah dipenuhi Musa. Hanya saja sebagai orang tua, ia tidak akan sampai hati Bapak Ibu yang melepaskan anak menantunya itu begitu saja tanpa memberikan sekedar bekal dalam perjalanannya. Atau Bapak Ibu, ini diriwayatkan ya, mertuanya membekali secukupnya dan memberikan kepadanya beberapa ekor kambing. Jadi Musa lalu berangkat Bapak Ibu sama istrinya, anaknya dan para pengikutnya menempuh jalan yang pernah ditempuhnya ya pada saat dahulu dia lari itu. Bapak Ibu, di tengah perjalanan, rupanya Musa ini berhenti di suatu tempat. Itu ada di sebuah lereng bukit gitu.
untuk melepaskan lelahnya karena malam telah tiba dan keadaan gelap gulita disertai dengan kabut awan. Ketika ia dalam keadaan demikian, ia mencoba menyalakan pemantik api. Ternyata tidak bisa juga menyala. Hal ini membuatnya terheran-heran karena ia tidak dapat mengerjakan sesuatu dalam keadaan gelap gulita ini. Bapak Ibu, udara pun sangat dingin. Di situ disebut di dalam ulama-ulama tafsir menusuk tulang, sehingga dia dan keluarganya tidak dapat bertahan lama seperti ini tanpa ada api untuk berdiam. Dalam keadaan demikian, dari kejauhan dia melihat yang api, Bapak Ibu, di sebelah kanan Gunung Tur itu. Jadi lereng gunung ini, bukit itu namanya Bukit Tur, Bapak, Tursina. Dia lalu berkata kepada keluarganya untuk menunggu di tempatnya, karena ia akan pergi menuju ke tempat api itu. Semoga orang-orang di sana, kata Musa, dapat memberikan petunjuk kepadanya tentang perjalanan ini. Karena pada saat itu rupanya Musa ini kayaknya sesat jalan, Bapak Ibu. Atau ia dapat membawa sepotong kayu penyuluh supaya mereka dapat menghangatkan badan dari udara dingin yang tak tertahankan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nonton ya. Lalu Allah mengisahkan, Pak. Silakan Pak Jadi. Surat 8 ayat 30, Pak. Saya bacakan lagi. Falamma dia syafi'in bil aymani fil bu'atil mubarakati minasyajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah. Dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ia pada saat itu berhenti sejenak karena terpesona dengan keindahan cahaya api tersebut. Jadi Nabi Musa tadi, Bapak Ibu, kan melihat api dengan hormat. Ya. Jadi api ini itu karena pada waktu malam, Bapak Ibu, tidak ada tanda yang bisa kita lihat kecuali itu ada cahaya. Jadi walaupun dari kejauhan, kalau itu ada di padang belantara, Bapak Ibu, ya, di bukit lereng, itu kan tidak ada lampu, Pak, tidak ada listrik. Gitu. Jadi kalau dari jarak yang sangat jauh itu kan kelihatan cahaya kayak api. Makanya Nabi Musa ini lalu kemudian menyuruh keluarganya, kamu istirahat di sini sebentar, saya mau meninggalkan kamu sebentar. Jadi untuk menuju ke tempat api itu, karena kisahnya begitu. Bahkan Nabi Musa mengatakan, ya, insya Allah nanti akan dapat informasi. Kayaknya di dalam ayat ini Musa dan keluarga ini tersesat, Bapak Ibu. Ya, kemudian rupanya Musa juga menginginkan gitu. Mungkin ada di sana rupanya api yang bisa kita bawa, sehingga rupanya kita tidak kedinginan. Akan tetapi ketika Nabi Musa ini ya melihat api itu, rupanya Musa ini terpesona, Bapak Ibu, dengan keindahan cahaya api tersebut. Kemudian ia merasa bahwa api itu tidak mendatangkan panas. Itu ternyata seakan api, tetapi itu tidak mendatangkan panas. Ia menjumpai api itu menyala besar pada sebuah pohon hijau itu di lereng bukit yang bersebelahan dengan lembah itu. Lalu Musa berdiri tertegun keheranan menyaksikan pemandangan tersebut. Apa sesungguhnya yang dilihat Musa? Bapak Ibu, ini diriwayatkan Ibnu Abbas, ya, dari Abdullah bin Abbas, bahwa yang tampak oleh Musa itu sesungguhnya bukanlah api. Menurut dia begitu. Melainkan itu cahaya. Ia adalah cahaya Allah yang tampak ada di mata Musa. Itu sebagai api. Jadi yang tampak itu adalah seperti api. Padahal itu bukan api. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Oleh karena itu,
Pada saat itulah lalu kemudian ada suara Bapak Ibu yang bisa didengar. Tetapi suara itu pun itu nggak ada bunyinya. Nah, inilah ya. Inilah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Memang wahyu itu Bapak Ibu pengertiannya adalah sesuatu yang rahasia. Tetapi Musa rupanya bisa merespon ya panggilan itu. Ya. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aiman. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah sebelah kanan. Ngerti maksudnya? Ya. Disuruh pada saat itu, yaitu dari pinggir lembah yang ada di sebelah bukit itu Bapak Ibu, yang berada di sebelah kanannya dari arah barat. Kalau menurut ulama tafsir, seperti yang telah disebutkan oleh Allah dalam ayat lain, ya, ada ayat lain, Nuhun Sewu Pak Jandi, itu ada di ayat yang ke-20, surat 28 ayat yang ke-44, Pak. Wa ma kunta bijanibil gharbi idh qadayna ila Musal amr min syati'il wadil aymani fil buq'atil katiminas syajarah. Lalu dipanggil, monggo Pak Ji, itu bisa diterjemah. Surat 28 ayat 44 Pak Ji. Dan engkau Muhammad jika berada di sebelah barat lembah suci tua ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa. Dan engkau tidak pula termasuk orang-orang yang menyaksikan kejadian itu. Iya, baik. Ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian dari cahaya itulah lalu kemudian Nabi Musa dipanggil. Ayya Musa inni ana Allahu Rabbul Alamin. Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Jadi maksudnya yang sedang berbicara kepadamu ini adalah Allah, Tuhan semesta alam yang maha berbuat ya terhadap apa yang dikehendakinya. Tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha tinggi, lagi maha suci, yang tidak ada yang menyamainya. Dan Bapak Ibu, ini dipanggil seperti itu. Nah, kemudian dipersilakan Pak Jandi, surat 28 ayat 31 saya bacakan Pak. Wa an alqi 'asat falamma ra'a tahtazzu ka'anna jaa wala mudbiran wa lam yu'aqib. Ya Musa aqbil wa la takhaf innaka minal aminin. Bapak Ji. Dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika dia Musa melihatnya bergerak-gerak seakan-akan seekor ular yang agresif. Dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Allah berfirman, wahai Musa, marilah dan jangan takut. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang aman. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, pada saat Allah itu lalu memanggil tadi, aku ini Tuhanmu Musa. Katakan Bapak ya. Nah, lalu kemudian di ayat itu diteruskan. Dan lemparkanlah tongkatmu wahai Musa. Katakan ya. Nah, jadi ayat ini Pak itu ditafsiri ada di surat Toha Pak Ji. Silakan Pak Ji dibuka surat 20 ayat 17 dan 18 Pak. Wa ma tilka biyaminika ya Musa qala hiya asai atawakkal ya usyu biha ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra. Monggo Pak Ji. 20 ya Pak. Surat 20 Pak Ji ayat 17. Musa melemparkan tongkat itu. Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Ya. Surat 20 Pak Ji. Ayat 17 dan 18 Pak. Oh, ngapunten. Ya, monggo Pak Ji. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Dia Musa berkata, ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya.
dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Iya, begitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah salah satu di antara wahyu Allah, Bapak Ibu, yang pertama kali Musa menerima wahyu itu. Betul ya? Nah, kemudian Bapak Ibu, ada wahyu yang kedua. Nah, mari ya. Itu wahyu yang kedua ini gini. Allah berikan kepada Musa adalah ketika Musa dan para pengikutnya selamat dari kejaran Fir'aun. Ini wahyu yang kedua, Bapak Ibu. Yaitu berupa kitab Taurat setelah bermalam serta berpuasa selama 40 hari. Itu di Gunung Tursina itu. Ini wahyu yang kedua. Dipersilakan Pak Ji, itu bisa dibuka Pak Ji. Surat yang ke-7 Pak. Ayat yang ke-142. Monggo. Ya, saya bacakan Pak. Wa wa'adna salafina bi'ashri fatamma miqatu rabbihi arba'ina layla wa qala Musa li akhi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Monggo Pak Ji. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ayat ini berdasarkan para ulama sejarah dan ulama tafsir itu diturunkan itu yang kedua kali setelah Nabi Musa itu menerima wahyu yang pertama tadi Bapak Ibu ada di Gunung Tursina itu. Dan setelah itu karena Nabi Musa rupanya mendapatkan amanat dari Allah, mendapat instruksi dari Allah, itu untuk rupanya mengajak ya Fir'aun dan bala tentaranya itu untuk kembali menyembah Allah. Dan kisah ini Bapak Ibu nanti akan kita lanjutkan ya, kisah ini insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Nah, lalu kemudian Musa pada saat setelah dia ini lolos dari kejaran Fir'aun, bisa menyeberangi laut itu, kemudian Allah menjanjikan kepada Nabi Musa itu, ya selama 40 hari, 40 malam itu, lalu kemudian Allah rupanya ketemu dengan Nabi Musa lagi, gitu ya. Begitu Bapak Ibu di ayat ini. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada wahyu yang ketiga, Pak. Nah, ya. Wahyu yang ketiga ini yaitu Allah berikan kepada Musa masih kelanjutan dari kisah turunnya wahyu yang kedua. Ketika Musa bermukim di Gunung Tursina selama 40 hari, ya Musa menitipkan Harun, menitipkan kaumnya kepada Harun, itu kakaknya, untuk menjaga para pengikutnya ini. Musa lalu berkata kepada Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah dan janganlah kalian mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan ini. Bapak Ibu, ayat ini ya tercantum ada di lanjutannya yaitu di surat Al-A'raf ya Pak Ji, itu ayat yang ke-145. Monggo Pak, itu di jadi 145. Yes, sir. Ini saya bacakan dulu nih pada ayat 144. Qala ya Musa istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin wa katabna lahu fil alwaqi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan likulli syai'in fakhudha biquwwah
wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Mau Pak Ji? 144 juga dibaca ya, Ustaz? Ya, 145 Pak. Langsung 145. Oke, monggo. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh-lauh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik. Iya, Bapak Ibu, akan tetapi sepulang Musa dari tahanusnya itu, dari ikhtilaknya itu, ya, dari Gunung Tursina, lalu kemudian Musa mendapatkan wahyu Allah, ya, ada berupa kitab Taurat, ya. Lalu Musa mendapati para pengikutnya itu melakukan kemusyrikan itu dengan menyembah anak sapi itu, Bapak Ibu, yang terbuat dari emas itu, dan dapat berbicara, ya, sehingga Musa murka kepada mereka. Dan ini dijelaskan, Pak Ji, nuwun sewu, saya satu ayat lagi, yaitu surat yang ketujuh, Pak, ayat 150 dan 151. Walamma ja'a Musa ila qaumi sifan qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi qala ibna umma innal qawma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit biyal a'da ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. Agak panjang Pak, dipersilakan. Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, dia berkata, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Musa pun melemparkan lauh-lauh Taurat itu dan memegang kepala saudaranya Harun sambil menarik ke arahnya. Harun berkata, wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Sebab itu janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyorai melihat kemalanganku. Dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim. Ya Musa berdoa, ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Kau, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang. Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatan nggih? Kisah ini Pak, itu berlanjut nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Dan bagaimana ya latar belakang ketika Musa ini mudah sampai dalam pengejaran Fir'aun, kemudian Allah akan memberikan anugerah selamat itu, lalu kemudian bagaimana keadaan Fir'aun dan para tentaranya. Dan Bapak Ibu, kisah ini memang itu kita angkat, itu ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil, gitu nggih. Jadi yang pertama hikmahnya itu adalah Nabi Musa ini termasuk salah satu di antara Nabi Ulul Azmi, ya, yang mendapatkan gelar Ulul Azmi, yang sangat sabar dan termasuk orang-orang yang luar biasa tawakalnya kepada Allah. Nah, kemudian Allah memberikan anugerah hikmah-hikmah jadi kepada Nabi Musa ini, dan kisah ini rupanya banyak dimuat di dalam Al-Quran dibandingkan dengan kisah Nabi dan Rasul yang lainnya. Kenapa demikian? Karena Musa itu menghadapi bangsa besar, ya, yang namanya Bani Israel dan masa depannya. Sehingga Al-Quran lebih banyak mencantumkan kisah Musa ini. Jadi dalam rangka ingin mengambil daripada hikmah atau iktibar, ya, tonton yang terbaik yang bisa kita ambil intisarinya. Oleh karena itu, kita insya Allah akan jadi orang yang sempurna
kalau kita bisa mengambil daripada intisari kisah salah satu di antara nabi yang mendapat ulul azmi ini tentang kesabarannya, ya, bagaimana Nabi Musa ini dikejar, ya, bagaimana Nabi Musa ini berhadapan dengan seorang tokoh pejabat rojo, ya, dan salah satu di antara rojo yang didatangi oleh dua nabi, yaitu adalah Firaun, Ramses, ya, Ramses II ini, yang dolim, ya, dan Allah rupanya telah menenggelamkan Firaun ini karena akibat daripada kesombongannya dan kecongkakannya itu. Bapak Ibu, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga kisah ini sedikit bisa memberikan kepada kita hikmah agar supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang sabar dan tawakal kepada Allah. Saya serahkan kepada Bu Haji Ririn. Monggo Bu.